Mau tahu tentang Maninsan Cendekia Sambas lebih lanjut? Yuk jadi bagian dari kami. Sekarang, sekolah kami sedang mulai seleksi nasional peserta didik baru loh. Berikut jadwal-jadwal penting yang harus kalian catat. Informasi selanjutnya bisa dicek di website ini atau gabung grup SNPDB Maniksa dengan scan QR berikut ini. Untuk narah hubung, bisa hubungi nomor berikut ya. Ayo bergabung sama kami. Kampus Prestasi Mandiri Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam Sobat Maniksa. Bertemu lagi dengan saya Alia Zahira di Iksapos, Maninsan Cendekia Sambas Podcast. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu hal yang menarik dan mungkin agak famous di kalangan siswa Maninsan Cendekia Sambas ataupun nasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seleksi nasional peserta didik baru Maninsan Cendekia Sambas. Dengan saya pada malam hari ini bintang tamu kita. Halo Kak Safa, halo Bang Zaki. Halo. Oke, dan sekarang kita akan kenalan dulu sama Kak Safa dan Bang Zaki ini. Mungkin dari Kak Safa silahkan. Terima kasih Kak Alia. Perkenalkan semua, nama saya Safa Renina Putri. Teman-teman bisa memanggil saya Safa. Saya perwakilan dari kelas 12. Baiklah, terima kasih Kak Alia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahmi, biasa dipanggil Zaki. Saya perwakilan dari kelas 10. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Maninsan Cendekia Sambas ini. Mungkin dengan kesibukan kakak dan abang masing-masing, luar biasa kakak dan abang datang ke sini untuk berbincang-bincang dan sharing dengan Alia. Oke, langsung saja. Alia akan membagikan informasi tentang gimana sih cara masuk Maninsan Cendekia, khususnya Maninsan Cendekia Sambas ini teman-teman. Nah, dari pengalaman kakak dan abang ini, Alia mau tahu, kakak dan abang ini tahu Man IC Sambas dari mana sih? Mungkin dari Kak Safa dulu. Kalau kakak pribadi tahu Maninsan Cendekia Sambas itu sendiri, yang pertama ya dari sosialisasi dari pihak Maninsan Cendekia Sambas ke sekolah kakak. Dulu waktu di MTS, pihak Maninsan Cendekia Sambas itu datang ke sekolah kakak untuk mengadakan sosialisasi serta perkenalan dari pihak sekolah kan. Dari disitu kan dikenalkanlah kita dengan Maninsan Cendekia Sambas ini. Yang awalnya kakak sendiri pun tidak tahu kalau ada sekolah Pak Habibie di Kalimantan Barat sendiri gitu kan. Terus setelah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Maniksa sendiri, adalah rasa tertarik karena kan sekolah ini ya termasuk sekolah famous lah ya, MC punyanya Pak Habibie, siapa sih yang nggak mau masuk ke sini gitu kan. Kalau kakak sih dari itu sih. Ya, kakak Alia boleh tahu kakak asalnya dari mana? Kakak asalnya dari Sintang. Wah,
Jauh ya, Jauh. jauh banget. Mungkin berapa belas jam kalau dari Sambas? 12 jam. 12 kurang jam. lebih. 12 jam ya? 12 jam. Mungkin Ya, dari Bang Zaki Zaki? 12 jam. Kalau menurut saya sih kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman saya sih emang dari pertama sih emang dari kawan, terus kawan nih ngajak gitu masuk sekolah sini nih bagus katanya. Terus orang tua juga menyetujui, ternyata emang sekolah ini nih bagus, emang niatnya orang tua juga mau Iya. masukkan ke anaknya ke sini. Soalnya kan orang tuanya kan pasti mau kan pendidikannya anak itu harus yang Terjamin. terbaik, Mm-mm. yang terjamin. Betul. Dan betul tadi yang kata Kak Sapa itu sekolah ini sekolah famous. Siapa sih yang mau masuk ke sekolah? Iya, benar Bergengsi. bergengsi. Akreditasinya alhamdulillah A. Nah, sudah tahu informasi IC, pasti melalui tahap selanjutnya kan, yakni masuk tes di sini. Jadi di IC ini tidak salah ada 2 cara masuk ya, jalur prestasi sama jalur tes. Iya. Tes. Nah, kakak dan abang mungkin bisa sharing tentang gimana sih apa sih runtutan masuk IC sampai bisa di titik ini gitu. Mungkin dari Kak Safa. Kalau dari kakak sendiri sih, yang pertama pasti harus ikut tes kan. Kan tesnya ada 2. Yang pertama tes seleksi berkas. Kalau misalnya kita lolos di tes seleksi berkas, baru kita bisa lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes akademik. Nah, pertama nih kan tes seleksi berkas ya. Kalau tes seleksi berkas sendiri itu kan kayak kakak, akte kita, pokoknya yang memang data-data pribadi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau bagi kakak ya, warning sih di seleksi berkas karena banyak yang meremehkan. Tapi kalau misalnya kita udah nggak lolos di seleksi berkas, kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi dari administrasinya kita sendiri juga itu memang udah harus hati-hati kalau memang benar-benar teman-teman ingin masuk ke Maniksa gitu. Lanjut ke Bang Zaki. Setelah seleksi berkas, Bang Zaki melalui tes apa lagi? Tentunya setelah seleksi berkas ada seleksi tertulis ya. Seleksi apa? Tentang Pengetahuan. Setelah pengetahuan tuh baru ada check up Iya. kesehatan. Jadi siswa-siswi yang masuk ke Maninsan Cendekia sama sini terjamin 100% harus Kesehatannya. kesehatan, Iya, bebas narkoba. bebas narkoba, non narkoba lah pokoknya. narkoba, Iya. zat adiktif kayak Mungkin gitu nggak? boleh di-spill sedikit mata pelajaran apa aja sih yang dites di kemarin, ujian kemarin masuk IC nih, Kak? Kalau yang kakak ingat ya, karena udah Udah 3 tahun yang ya. lalu. Ya yang pasti yang eksak ya, kayak matematika, fisika. Kalau kemarin sih waktu pas MTS kan IPA ya kita nyebutnya, IPA ya terpadu. IPA terpadu ya, yang dalamnya kan udah ada fisika, kimia, biologi. Nah itu sih kalau kakak kemarin cara belajarnya, karena masih ada ujian-ujian nasional dan ujian Iya. sekolah, jadi sekalian belajarnya karena kan tes masuk ke Maninsan Cendekia Sambas ini kan lebih awal Iya, ya. dan tidak jauh berbeda Ah, juga. dengan ujian sekolah, jadi kita tuh bisa sekalian menyiapkan gitu. Iya, benar banget. Kalau Bang Zaki, Eh, bagaimana cara persiapannya? Kalau persiapan sih tentunya kita nih kalau mau masuk satu sekolah kan pasti melalui persiapan yang tinggi ya. Tentunya niat, kesungguhan kita. Kalau dari pelajaran tuh kemarin tuh paling ingat sih dengan bahasa Arab, dengan Iya. pelajaran-pelajaran Ada agama. juga ya bahasa Arab agama tuh Ya, pasti ada. kan. Pasti. Dan Ada tes psikolog juga ada. oh iya, psikotes. Iya, Ingat psikotes. banget. Soalnya dari mungkin Bang Zaki kemarin pas pandemi jadi tesnya di Tesnya daring. daring. Kalau Kak Safa, Kalau kakak kemarin tesnya ngumpul sama anak yang dari Melawi. jadi di mana tesnya? Tesnya di Sintang. Di Sintang. Jadi anak yang dari Melawi itu datang ke sekolah yang ada di Sintang, yang memang tempat untuk masuk ke tes di Maninsan Cendekia Sambas. Jadi kita dikumpulkan jadi satu, jadi tes di situ. Gitu. Kalau Alia angkatan 5 karena Alia dari Singkawang, Ya, jadi langsung ke sini Ya, gitu. dekat ya. Karena udah dekat, terus juga sering alumni dari SMP Alia tuh masuk sini, jadi udah bisa lah ada bayangan Man IC itu kayak gimana Ya. gitu. Kalau Oke. dari saya pun kan kemarin kan udah terjadi pandemi kan, pandemi yang cukup parah. Jadi sekolahnya tuh menyediakan gitu kan. Sekolah saya kan ada mendukung masuknya ke sekolah sini kan, ada
dia sama lah mungkin dari sekolah itu Biasanya. Ada saran dari kepala sekolah juga. Jadi direkomendasikan lah ya. Rekomendasi dari kepala sekolah. Karena mungkin Manice ini kan melakukan sosialisasi mungkin satu kalbar ya kak ya. Iya betul. Soalnya Benar. kemarin ke guru-guru tuh ada yang ke Melawi, ke Sintang, Putus Ibau mungkin, Putus Ibau. Pokoknya mungkin Kan satu jauh-jauh kalbar ya. Iya, Satu betul, kalbar. betul. Nah, kakak dan abang mungkin boleh di-spill sedikit kenapa sih mau masuk IC, mungkin dari Bang Zaki. Tentunya kalau mau masuk Manice kan tentunya kita nih perlu mental yang kuat. Terus kalau menurut saya pribadi sih mau masuk emang sekolah mau jauh-jauh gitu, mau merantau emang dari sejak dini nih emang udah mau belajar pisah dari orang tua. SMP Jadi, kemarin di mana? SMP kemarin di Pondok di Darul Naim Pontianak. Pontianak. Asalnya dari Sintang. Sintang. Oh, udah biasa jauh lah ya. Mm-mm. Udah biasa jauh. Terus Jadi kan alasan dari ke IC jauh nih? tuh semakin jauh gitu. Makin jauh ya, bener ya? Nanti Sama nanti semakin jauh. Kuliahnya mau keluar negeri. Masya Allah, amin. Kemana? Kairo? Hah? Kairo? Ke Kairo. Amin, Insyaallah. amin. Mesir. Kalau Kak Safa alasan masuk IC kenapa? Kalau kakak sendiri sih alasannya memang pengen sekolah jauh sih, cari suasana baru. Soalnya kan kalau misalnya rata-rata yang teman-teman kakak dari MTS selanjutnya kan ke satu sekolah atau yang sekolah yang di daerah tertentu di Sintang lah gitu kan. Terus kakak ini ngerasa kalau nanti bukannya nggak mau ketemu sama teman-teman itu lagi sih, maksudnya kan kadang yang dari SD sama-sama juga di SMP-nya, Iya, bener. SMP nanti sama-sama di SMA-nya. Kalau kakak sendiri sih mikirnya ya memang pengen cari suasana baru dan cari pengalaman baru Iya. sih. Karena guru ada pernah bilang kalau kamu tidak belajar atau menuntut ilmu keluar dari daerah kamu, maka langkah kamu atau dunia kamu tuh di situ-situ aja. Stuck di situ Iya, juga gitu, jadi kan. kita tuh tidak membuka dunia baru gitu istilahnya. Wah, luar biasa ya motivasinya masuk IC ya. Dari jauh ini, dari Sintang. Mungkin Sintang sampai 12 jam ya? kurang lebih 12 jam, belasan jam pakai bis. kadang diantar, kadang pakai bis. Oke, sudah masuk di IC, melalui hari-hari, pasti ada pengalaman lah ya. Apalagi kakak dan abang nih mungkin pernah berorganisasi di sini. Iya. Pernah. Nah, coba kakak bisa sharing organisasi apa yang kakak ikuti di sini? Kalau kakak organisasi memang dari kelas 10 emang masuk OSIM di Manisan Cendekia Sambas. Kalau kita di sini sih nyebutnya Oskasa ya. Iya. Kan? Jadi kakak di Oskasa 2 periode. Luar Dari biasa. kelas 10 sampai kelas 11. Karena sekarang udah kelas 12 jadi harus lepas Oh. jabatan gitu. Biar lebih fokus di kelas 12-nya sih. Jadi apa waktu itu kakak jabatannya? Periode pertama kakak sekretaris, periode kedua ini naik lah pangkat jadi sekretaris Ya, utama. oke. Kalau Bang Jaki karena masih kelas 10, jadi apa pengalamannya? Jadi kan saya kan emang masih kelas 10 ya. Dari sekolah umumnya tuh disebutnya MPK. Tapi saya ini kalau di sini ini menyebutnya MPS, Majelis Permusyawaratan Siswa. Jadi di dalam organisasi ini alhamdulillah saya naik jabatannya ke wakil MPS. Wih, luar biasa. Kelas 10 sudah menjadi wakil MPS. Luar biasa, alhamdulillah ya. Oke. Nah, teman-teman yang di luar sana yang ingin masuk ke sini nih, pasti penasaran. Kita sehari-hari tuh ngapain aja sih?
itulah kurang lebih jadwal sehari-hari di IC. Tapi tenang aja, walaupun sesibuk itu, tapi itu tidak terasa sama sekali ya, karena kita sama-sama teman, sama-sama guru, dan di sini ada program guru asuh, Iya, kan? betul. Jadi program guru asuh itu biasanya satu guru asuh berapa orang, Kak? Kalau di kakak sih 6 orang satu guru asuh ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya tuh jadi gimana ya bahasanya ya, ndak kalang kabut sih, kayak ndak kerepotan untuk menghubungi anaknya karena bisa lewat guru asuh. Guru asuhnya juga kan pasti yang ngurus-ngurus kita selama ada di sini, selain ada ustadz sama ustazahnya dan guru-guru lain gitu. Jadi memang benar-benar ndak usah takut sih untuk sekolah jauh-jauh, karena memang di sini ini kita dijaga kayak anak sendiri juga kan, diperhatikan dan dipedulikan juga. Guru asuh Kakak siapa, Kak? Kalau guru asuh kakak Mem Lisa. Mem Lisa. Halo Mem. Kalau Bang Jaki? Kalau dari saya sih guru asuhnya berisikan 12 orang siswa. Soalnya dari perangkatan itu kan ada 3 angkatan ya. Oh ya, banyak. Kelas 10-nya 4 orang, kelas 11-nya 4 orang, kelas 12-nya 4 orang. Terus kalau betul sekali sih emang yang dikatakan Kak Safa. Jadi kita nih terjamin gitu, kita terjaga kalau di sini ini kita bisa sharing ke orang tua asuh ya, kayak memang bapak atau ibu sendiri ya jadinya. Kita bisa cerita tempatnya, kita mau cerita tentang asrama, mau kita cerita tentang hati. Mau minta nitip beli barang. Iya, bener banget, itu yang paling penting sih. Iya, Biasa hari Sabtu ini ya Kakak kemarin titipannya gitu. Itu paling senang pokoknya. Selanjutnya kita kan udah gimana ya? Udah capek gimana ya? Maksudnya udah dengan mumet dengan kesibukan sehari-hari kita, pasti kita tuh perlu waktu untuk refreshing, Kak. Nah, di IC nih boleh di-spill nggak sih apa cara atau bentuk refreshing di IC gitu? Mungkin dari Kak Safa. Kalau bentuk refreshing kita di IC sih agak high level sih. Masya Allah, high level. Karena kita kayak diadain studi tour sih dari kelas 10, 11 sampai kelas 12 gitu. Jadi tuh emang ada waktu-waktu tertentu, biasanya tuh habis kita capek-capeknya ujian akhir. Oh iya, semesteran ya? Iya, ujian semesteran kita diajak jalan-jalan gitu. Kalau kelas 10 biasanya itu ke Singkawang. Kelas 11 biasanya homestay gitu kan. Kalau kelas 12 agak spesial. Iya, karena udah mau udah goodbye. mau get out dari IC. Jadi itu kelas 12 itu studi kampus, tur kampus. Kadang tur kampusnya itu memang di daerah Pontianak. Tapi kalau yang angkatan kemarin kok enggak salah kakak angkatan 1 ke Malaysia. Iya, bener, ke mana, Sarawak Sarawak kan ya? Angkatan 1 udah ke Malaysia loh, luar biasa angkatan 1 itu. Iya, tur kampusnya jauh-jauh. Jadi kalau misalnya kita mau tur kampus ke luar Pulau Kalimantan juga bisa. Kalau nggak salah insya Allah angkatan kakak bakalan ke Bandung sih tur kampusnya. Masya Allah, amin. Karena Ale juga belum merasakan rihlahnya IC karena kemarin Ale pandemi kan. Dan Jaki pun belum kan, karena masih kelas 10. Nah, nanti itu ada ya kabar kayaknya pas kita apa ya, kayak tur wali kelas deh sih. Ada dengar gak kabarnya? Iya, jadi per kelas dibiayain dari sekolah, tur per kelas. Jadi sama wali kelasnya sama kawan sekelasnya itu have fun banget sih pasti. Jadi kita juga dibebaskan kan untuk milih tempatnya di mana. Iya bener. Misalnya ke Sebedang. Iya. Belum pernah loh ke Sebedang kalian nih. Kakak udah pernah belum? Udah sih, waktu itu acara OSIS kita apa ya namanya ya, kepemimpinan itu LDK. Oh, LDK. LDK-nya keluar. Jadi tuh waktu angkatan kakak yang periode pertama, kita LDK keluar sih ke Danau Sebedang. Itu tuh seru banget sih di danaunya, mandi-mandi gitu di danau. Seru. Kalau Zaki coming soon ya. Coming soon. Jadi nanti kita belum pernah sih, soalnya saya kan emang dari orang jauh ya, dari Sintang. Saya merantau ke Sambas nih juga baru pertama kali saya ke Singkawang. Iya. Itulah dari manfaatnya saya merantau jauh-jauh, kita juga lebih mengenal wilayah-wilayah lain. Jadi kita nih punya banyak teman, kita punya banyak teman yang untuk sharing cerita dari wilayah-wilayah mana. Oke. Nah, mau tambahan nih Kak. Apa? Kalau teman-teman jangan takut bosan ya di sekolah nih. Jadi di sekolah nih kita nih tidak hanya untuk healing tuh, tidak apa, refreshing tuh tidak hanya untuk keluar untuk cari tempat yang lain. Jadi kita nih kayak kalau habis belajar setengah hari, terus kita nih sorenya kan ada olahraga, mau futsal, mau basket, mau poli. Jadi kan kalau kita habis olahraga kan gitu kan kita udah serasa udah tenang gitu kan, udah fresh, bener banget. udah main-main sama kawan. Jadi
udah suka lagi gitu, capeknya hilang lagi gitu kan. Nah, biasa nih teman-teman atau adik-adik yang lain pasti bertanya-tanya kan, di IC tuh ada apa sih gitu, kayak di sana ada nggak ya, kalau aku kan misalnya suka tenis meja, ada nggak sih di sana tenis meja gitu. Coba Bang Zaki, kan Bang Zaki kan cowok kan, jadi lebih tahu yang gitu-gitu kan. Coba. Tentunya sih di sekolah ini sudah memadai fasilitasnya, dari kita ini udah didukung tidak hanya akademik, tapi di sini juga non akademik itu didukung, tidak hanya tentang jasmani, tapi rohaninya juga, tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Jadi kita nih di sini nih ada lapangan voli, ada lapangan basket, lapangan futsal, Lengkap. lapangan badminton, Iya. lapangan apa? Tenis meja. Tenis meja. Iya. Wah, luar Semuanya biasa. sudah fair, udah ada. Jogging juga ada ya, jogging track. kita ada. buat sendiri. Iya, Track buat sendiri. jogging, Tracknya iya. buat sendiri Karena gitu. Man Insan Cendekia Sambas ini kan Luas. Berapa Jadi, hektar? 10 kurang lebih hektar. 10 hektar kurang lebih. Dan biasanya tuh kalau misalnya, jujur ya, kalau misalnya Ala lagi stres gitu, biasanya Ala healing ke tower. Iya. Maksudnya tower. Itu kayak semua IC Pemandangannya tuh kayak sawah. Masya Allah gitu. Nah, biasanya tuh yang buat anak IC apa ya? Bukan betah sih, kayak seleksi alam ya Kak ya. Iya. Soalnya kita di sini nih ngelatih mental mungkin 2 kali. Masa uzlah Iya. sama bela negara. Masa uzlah gimana perasaannya pas masa uzlah tuh? Masa uzlah kan kita kan 40 hari ya, Iya. belum enggak boleh menghubungi orang tua, soalnya kita Nelpon ngelatih apa nggak mental, boleh ya? nggak boleh kita nih berhubungi mau Laptop? kita, Tetap tak laptop boleh. juga nggak boleh. Nggak boleh. Enggak. Ini emang pure siswa tanpa Kita laptop. 40 hari Laundry boleh nggak laundry? Boleh. Laundry Bang. Boleh boleh, laundry. laundry Oh, ya. emang disediakan dari sekolah. Jadi selama 40 hari itu kita nih adaptasi bersama kawan, sama warga-warga Insan Cendekia. Langsung gimana ya? Jadi Susah-susah dulu lah. ya. Susah dulu. Iya. Kalau Kakak waktu itu sama kayak Zaki. Sama kan waktu acara yang selesai masa uzlahnya angkatan Zaki kan kita yang ngurus kan. Oh iya, ada outbound. Parenting day. Parenting day-nya kan Parenting kita day, itu kayak ha-ha. harus sih 40 hari yang enggak ketemu Iya, orang jadi tuanya. parenting day itu kayak acara di mana setelah 40 hari itu betul. kita ketemu orang tua. Kayak terharu luar sih. biasa. Iya, Yang iya. ngisi acara aja kayak aduh, nangis gitu. Rasanya Sedih tuh banget. perpisahannya tuh udah di awal. Iya, gitu, bener. awal-awal Apalagi masih itu. pesertanya kan Iya 40 sih. hari tidak ketemu, apalagi yang kan ada juga yang dari luar pondok, emang dari luar asrama yang luar. sebelumnya emang belum pernah. Iya, bisa itu jalan tua, betul-betul shock banget sih kayaknya. Soalnya banyak temen yang kayak ngeluh gitu kan, tapi ya kita sebagai teman kan cuma bisa nguatin gitu kan. Ayo sampai selesai, harus sampai selesai gitu kan. Karena nyesel banget sih setiap keputusan orang mau keluar dari IC itu tuh kayak mengecewakan satu insan yang mau masuk ke IC tapi tidak lolos Iya, gitu. Padahal sekolah ini udah sekolah yang paling bagus ya menurut saya. Mm-mm. Di Kalbar ini udah emang sekolah unggul. Iya, Banyak insya Allah lah siswa, ya. ada banyak prestasi, dari dalamnya juga bagus. Dan salah satu alasan Ala mau kesini itu karena Ala bukan dengar sih, Ala juga nyari data gitu Iya, kan. pasti. Kalau misalnya masuk di sini tuh insya Allah Unif tuh PTN tuh insya Allah dapat gitu. Amin. Coba kakak kan kelas 12 nih, gimana lah persiapan UTBK atau mau masuk ke PTN? Kalau kakak sendiri sih kan kemarin udah diumumkan eligible ya untuk SNMPTN. Alhamdulillah, Masya Karena Allah. kota kita yang akreditasinya A unggul, jadi kita dapat 40% dan Oh, itu iya. tuh juga banyak kan. Jadi yang terpilih kemarin 25 orang anak IPA, 9 orang anak IPS. Jadi 34. Ya. Ya. Jadi kayak walaupun ya istilahnya kita asrama capek-capek juga gitu kan, tapi ya pembelajaran untuk masa depannya juga pastilah. Luar Terus biasa. sekolah juga sangat-sangat memfasilitasi. Jadi untuk yang teman-teman nih yang khawatir kalau misalnya masuk Insan Cendekia Sambas nanti kayaknya saya nggak bisa lah ke univ ini ke univ Iya. ini, jangan khawatir. Sekolah tuh benar-benar memfasilitasi kita. Sekolah tuh kalau misalnya kita mau kuliah, niat kita udah mau kuliah aja tuh udah kita didorong sih Iya. harus, walaupun nanti misalnya nggak lolos di SN kita bisa coba sama-sama di SB. ya. Kalau nggak lulus di SB masih ada ujian Ujian mandiri. mandiri. Jadi tuh masih banyak jalan dan sekolah selalu mensupport juga kan persiapan kayak pendaftaran akun LTMPT segala kan, itu sekolah juga membimbing, nggak hanya kita pure kita sendiri emosi gitu. Nah itu tuh sekolah juga Benar-benar memfasilitasi dibantu lah ya benar-benar. Kak ya. Nah,
tugas kita nih berdua nih, siap-siap nih. Kita Bentar masih- lagi kelas masih 12. ada Sudah lagi tahun, masih setahun. masuk sisa 3 tahun lagi ya. Mm-mm. Insyaallah 2 tahun lagi Insyaallah. bertahan di sekolah ini. Amin, harus sampai tamat. Mm. Nah, syarat lulus IC tuh apa aja sih Kak? Syarat lulus IC? Agak unik sih Heeh. kalau menurut kakak, karena di IC kita udah dikenalkan dengan karya tulis ilmiah. Dan Wow. itu kalau biasanya sih karya tulis ilmiah ini nih kalau kita sebutnya itu skripsi gitu. Ha-ha. Kalau untuk di jenjang universitas, Universitas. mahasiswa ya. Walaupun kita nih masih anak SMA, dari kelas 10 juga kita udah diwajibkan untuk milih judul. Pokoknya Paling udah enggak bab 1 lah. Mm-mm. Paling enggak bab 1. paling enggak bab 1. Jadi pas kelas 3 pun yang kalau di mahasiswa ya di universitas itu kan ada seminarnya kan, ada ujian, ada sidangnya. Kita juga ada di sidang juga. Ada penguji. Jadi Ujinya. ini udah kayak Simulasi, kayak buat iya. skripsi ya. Jadi nanti pas di univ, insya Allah kita Udah mudah. bisa. Sudah Sudah terbiasa. Mm-mm. Betul betul. Udah sampai mana KTI? Wah itu tuh pertanyaan yang paling mendebarkan. Kalau saya sih alhamdulillah, kalau dari KTI ini kan saya udah bisa, soalnya saya juga kan ekskul sastra bahasa Indonesia. Oh iya, Jadi benar-benar. saya udah bisa nyusun dari latar belakang, dari rumusan masalah hingga ke setelah itu rumusan Tujuan masalah. apa? Rumusan masalah, Habis itu Tujuan. tujuan ya, penelitian, tujuan ya sih. manfaat penelitian dan lain sebagainya. Luar biasa ya, masya Allah. Tapi yang paling susah menurut aku menentukan judul sih. Iya, karena kita tuh nyari judul tuh susah, terus Iya. mempertahankannya sampai akhir juga susah. Iya, bener. Pas ada halangan, aduh ini gimana ya? Aduh ini gimana ya? Gitu Paling pasti. sakit kalau udah ngumpulin data sih. Itu dia. Tiba-tiba langsung kok kayak gini, Iya, iya, mau benar. ganti judul udah ngumpulin kesini. data, Heeh. jadi kayak emang harus dilanjutin. Jadi kita ini diajarkan untuk bertahan, tidak untuk mencari yang lain, tidak Iya. untuk membuat. Masya Allah. diajarkan untuk Ternyata bertanggung biasa sih. jawab. Itulah. Jadi sebenarnya di IC ini kopian dari kehidupan. Mm-mm. Tapi ya lebih enak di sini karena nanti kehidupan juga pasti ada ujian lebih berat dari sini ya. Nah, setelah mendengar sharing tentang Manisan Cendekia tadi, kakak dan abang mungkin boleh kasih quotes dari Mungkin Kak dari Safa. Dari Zaki kan dia yang adiknya. Oh ya sudah, ya sudah, Zaki saja. Hanya untuk dia yang pantang menyerah, yang patut mendapatkan masa depan yang cerah. Masya Allah. Lanjut Kak. Cerah-cerah. Aduh, kalau untuk kakak sendiri sih bukan quotes sih, tapi lebih saran. Ah. Untuk teman-teman yang mau masuk ke sini, kakak sarankan benar-benar dan bertanggung jawab sama pilihan yang udah diambil. Karena yang menentukan hidup kita ya kita sendiri, Iya, bukan bener orang banget. lain. Bener banget. Jadi kayak gitu. Jadi kalau pemeran utama di hidup kamu ya kamu Kita, sendiri, iya. bukan orang lain gitu. Jadi jangan takutlah untuk ngambil keputusan, karena ini kan yang jalanin kamu, yang ngerasainnya kamu nanti ke depannya kayak gimana. Itu sih menurut kakak. Nah, mau tahu lanjut tentang IC? See you on Insan Cendekia Sambas. Ditunggu ya Kak ya? Ya, tunggu sih kedatangan adik-adiknya, Iya. walaupun nanti kakak udah get out Ya, tapi enggak apa-apa, tetap semangat ya untuk adik-adik yang pengen daftar ke sini. Benar-benar kuatkan tekad, bulatkan niatnya, jangan lupa minta restu sama orang tua sih. Pasti Doa karena orang tua. orang tua itu pasti penting untuk di sini, biar memudahkan kita juga kan gitu. Jadi jangan takut untuk teman-teman, adik-adik semua yang jauh, karena di sini nih nggak akan namanya yang nggak ada nanti dia mau berteman sama aku. Iya, bener banget. Nggak, kita semua memang sama-sama Ini itu. solid, Hmm. satu kesatuan. Tuh, lihat tuh Bang Jaki. Baru kelas 10 dia betah banget ya kayaknya. Betah banget. Gimana nggak betah, makannya enak, Iyalah. fasilitasnya Ada. terjamin, kita mau refreshing Apalagi kan saya kan laki-laki ya, di sini nih juga dijamin dari olahraganya kita nih. Futsal tuh kan kadangnya emang dari, kalau tergantung dari ekskul ya, saya kan milih ekskulnya futsal. Jadi kalau tiap harinya bisa di lapangan, tapi kalau tiap Sabtunya tuh kita main keluar, Iya. kita bisa Oh. sparring, kita bisa cari lawan gitu ya. Iya, bener banget. Jadi untuk yang di luar kita tuh gimana ya? Di IC ini memang asrama, tapi relasi kita di luar itu juga ada Iya, gitu. orang juga kenal itu, oh sekolah IC gini-gini Iya. ya, mainnya Ha-ha, bagus juga ya. ha-ha. Tidak hanya cuman di futsal, basket, Iya, volley, badminton, badminton, Iya, tenis bener meja, semuanya ada. Dan tidak hanya itu, untuk yang non akademik ya. Misalnya, kalau misalnya adik-adik suka
videografi atau fotografi. Iya, betul. Nah, bisa masuk ke jurnalistik. Dan yang apa ya, yang ngajarin itu langsung sutradara Sambas, kayak Bang Subhi. Terus didukung ya. iya, didukung banget. Yang suka musik. Nah, Iya. ada juga ruang bandnya, musik. Bang Ben. Alat Drum band musiknya ada, alat lengkap. musiknya ada. Dan Musik. apa lagi ya kayak? Kalau misalnya suka debat-debat gitu. Nah, Iya. abang ini kan ekskul bahasa nih. Iya. Luar biasa Bahasa pokoknya. Indonesia, debat bahasa Puisi. Inggris juga sih. Pokoknya luar biasa banget untuk IC ini. Nah, adik-adik, see you on Insan Cendekia Sambas. Saya Alezaira, host pada malam hari ini. Pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.